Di sini saya akan presentasikan tugas yang ketiga, interaksi manusia dan komputer. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Gideon Ranggole, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah interaksi manusia dan komputer kelas B. Sini terdapat 5 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu kerangka kerja interaksi, yang kedua siklus interaksi, yang ketiga ergonomi, 4 prinsip-prinsip ergonomi, yang kelima gaya interaksi. Masuk ke pokok pembahasan pertama yaitu kerangka kerja interaksi. Di sini kerangka kerja interaksi adalah model atau struktur yang menggambarkan bagaimana hubungan antara pengguna atau user dan sistem komputer berjalan. Tujuannya yaitu memahami bagaimana pengguna memahami sistem, bagaimana sistem merespon, dan bagaimana keduanya saling berkomunikasi. Di sini konsep utamanya itu melibatkan aspek user, interface, dan sistem. Salah satu model yang terkenal adalah model Norman atau Price yang membagi interaksi menjadi dua sisi. Yang pertama itu sisi pengguna atau global planning, dan yang kedua yaitu sisi sistem, fungsi atau feedback. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua yaitu siklus interaksi. Siklus interaksi adalah urutan langkah-langkah yang dilakukan pengguna saat berinteraksi dengan sistem hingga tujuannya tercapai. Siklus ini berjalan terus-menerus. Di sini terdapat langkah-langkah umum. Yang pertama itu membentuk tujuan. Pengguna tahu apa yang ingin dicapai, dan yang kedua itu merencanakan tindakan, memikirkan cara atau perintah apa yang harus diberikan, dan yang ketiga itu melakukan eksekusi atau menekan tombol, mengklik mouse dan lain-lain, dan keempat itu menerima umpan balik, itu melihat hasil tindakan di layar. Yang kelima itu mengevaluasi hasil atau menilai apakah tujuan sudah tercapai atau belum. Masuk ke pokok pembahasan yang ketiga yaitu ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari kesesuaian antara peralatan atau teknologi dengan kondisi fisik, kemampuan dan keterbatasan manusia. Sini fokusnya itu bagaimana mendesain perangkat keras dan lingkungan kerja agar nyaman, aman, dan efisien digunakan. Tujuannya yaitu mencegah kelelahan, cedera akibat kerja RSI atau replace strain injury, dan meningkatkan kenyamanan serta kesehatan pengguna. Kita masuk ke pokok pembahasan yang keempat yaitu prinsip-prinsip ergonomi. Prinsip dasar yang harus diterapkan agar desain sesuai dengan tubuh manusia yaitu pengaturan posisi tubuh. Posisi tubuh duduk harus tegak namun rileks, siku dan kaki membentuk sudut 90 derajat, dan di sini jangkauan kerjanya itu tombol atau kontrol harus berada dalam jangkauan tangan yang mudah. Tidak perlu merenggakan badan berlebih. Itu pencahayaannya itu cahaya harus cukup terang tapi tidak menyilaukan atau memantul ke layar. Nah, ini mengurangi beban fisik, yaitu mengurangi gerakan berulang yang terlalu sering, menggunakan alat bantu, dan perhatikan desain alat agar tidak menyakitkan. Itu kenyamanan visualnya, ukuran huruf, kontras, warna, dan resolusi layar harus mudah dibaca tanpa memaksakan mata. Masuk ke pokok pembahasan yang kelima yaitu gaya interaksi. Gaya interaksi adalah cara atau metode yang digunakan pengguna untuk berkomunikasi atau memberi perintah kepada komputer. Command Line Interface atau CLI, pengguna mengetik perintah teks, contohnya itu MS-DOS atau terminal. Di sini menu drive-nya itu menggunakan opsi dari daftar menu, contoh aplikasi, kasir, atau BIOS. Dan Graphical User Interface yaitu GUI menggunakan icon, tombol, dan pointer mouse yang visualnya itu contoh Windows, Microsoft, dan Android. Dan question dan answer-nya itu sistem bertanya, pengguna menjawab, biasanya di program wizard atau form. Dan natural language-nya itu pengguna berbicara atau mengetik menggunakan bahasa sehari-hari, contohnya chatbot, asisten virtual seperti Siri. Dan direct manipulation itu langsung memanipulasi objek di layar, menggeser, menyalakan tombol, dan drag
drop. Dan di sini adalah referensi yang saya pakai. Kiranya referensi ini dapat berguna bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai interaksi manusia dan komputer. Teman-teman dapat memakai referensi ini untuk membuat tugas teman-teman atau membuat suatu pekerjaan yang berkaitan dengan interaksi manusia dan komputer. Sekian dari video presentasi saya mengenai kuliah interaksi manusia dan komputer. Kurang lebihnya saya